Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Ekyo Media. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan menyebutkan tentang para Kamen Rider dengan kekuatan pukulan terkuat yang tidak biasa, power kekuatan yang tidak biasa. Video ini kami buat dengan data dan kekuatan yang akurat dan juga lewat tinjauan dan penilaian pribadi dari kami, juga lewat serial dan movie Kamen Rider yang sudah kita tonton pastinya ya. Tapi tetap data lebih mengacu pada hitungan angka yang dihasilkan oleh mereka. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Kamen Rider Stronger, mode Charge Up. Shigerujo atau Stronger adalah seorang karakter protagonis dan eponimus dari Kamen Rider series di tahun 1975, yakni Kamen Rider Stronger. Shigerujo telah direkonstruksi sebagai Electric Human Stronger oleh organisasi jahat yaitu Black Satan, sebelum ia melarikan diri dengan sesama cyborg lain yakni Yuriko Misaki, atau yang dikenal sebagai Humanoid Tackle. Motif utama dari Stronger ini adalah listrik. Semua serangannya didasarkan pada energi listrik, dan aspek cyborg tubuhnya ini jauh lebih menonjol daripada seri-seri Rider sebelumnya ya, terutama untuk pukulan di tangannya. Mode Charge Up dari form Kamen Rider Stronger memiliki kekuatan pukulan yang sangat luar biasa. Pukulan ini disebut sebagai Super Electro Speed Diving Punch. Pukulan ekstra energi dengan daya kekuatan sampai ke angka 70 ton. Cerita di balik kekuatan super tambahan ini ada dalam episode 31 dari Stronger. Diceritakan bahwa seorang ilmuwan bernama Yoichiro Masaki mengoperasi gimmick tambahan pada tubuhnya dari Shigerujo. Ia menempatkan dinamo super elektronik di dalam tubuh Shigerujo. Daya charge up ini, mode perak dengan kekuatan yang ditingkatkan menjadi 100 kali lipat lebih kuat dari form Stronger yang normal. Kamen Rider Sky Rider Power Up. Hiroshi Tsukuba adalah Kamen Rider Sky Rider, seorang protagonis utama dari film Kamen Rider yang rilis di tahun 1979. Dari dulu tokoh ini lebih sering disebut sebagai Sky Rider saja atau The New Kamen Rider. Sangat jarang disebut sebagai Kamen Rider ke-8. Hiroshi Tsukuba ini adalah orang baik dengan pribadi yang sangat menarik. Ia tertarik dengan langit luas. Hiroshi terus-menerus membantu orang lain dalam bentuk rider maupun sebagai manusia biasa. Hal yang melatar belakangi dirinya berubah menjadi pahlawan dalam hal apapun adalah karena ketidakmilikian sosok keluarga ya dalam hidupnya Hiroshi. Kemelut terjadi ketika ia dirubah menjadi cyborg. Dengan kesal dan marah, Hiroshi kemudian memutuskan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan dengan kekuatan barunya untuk melawan para pasukan dan organisasi dari Neo Shocker. Meskipun tenaganya sebagai Sky Rider mode normal bisa dibilang kecil, hanya berkisar 0,5 ton saja. Tapi ketika ia mendapatkan mode power up pada episode ke-28, ia lalu berubah menjadi sangat kuat. Sky Rider Power Up ini bisa meninju dan melakukan Rider Punch dengan torsi kekuatan sampai ke angka 70 ton. Kamen Rider Kuga Ultimate dan Rising Ultimate Form. Yusuke Godai alias Kuga original lahir di Hokkaido, di Jepang pada tanggal 18 Maret 1975, bergolongan darah O. Ketika dia dan adik perempuannya yakni Minori masih muda, mereka sudah kehilangan ibu mereka. Dan setelahnya ayah mereka juga meninggal saat berada di Afghanistan. Singkat kata, sebelum pertanda menjadi Kuga terjadi pada hari ketika ia kembali dari Indonesia menuju Jepang di bandara. Kehidupan Yusuke perlahan berubah ketika ia mengunjungi Sakurako Sawatari yang membantunya dalam penemuan arkeologis Profesor Lee dari suku Linto dan penelitian berbau mumi ya. Dari situlah muncul berbagai macam problematika. Ada Gurongi, arkeologi kuno, Linto, dan proses perubahan menjadi Kuga. Ada banyak form dari Kuga, seperti Mighty, Dragon, Pegasus, Titan, dan Form Rising serta Amazing-nya, yang berkutat di angka 5-40 ton untuk pukulan. Karena dalam video ini hanya membahas yang terkuat, maka kita akan ambil mode Form Ultimate dan Rising Ultimate-nya saja. Sebuah form Kuga Ultimate yang terkenal dengan pukulan yang super kuat, berhasil menyamai bahkan unggul dari monster terakhir dari Kuga yakni Endagufa Ziba ya. Kekuatan sekuat 80 ton. Sementara form Rising Ultimate yang umum dipakai oleh Yusuke Onodera memakai kekuatan sekuat 100 ton untuk pukulan supernya. Dan setelahnya dalam SIC Hero Saga ada form Super Rising Ultimate dengan torsi pukulan sekuat 120 ton. Kamen Rider Paradox Level 99. Parado ini adalah mantan tokoh antagonis besar yang kemudian berubah menjadi salah satu hero dalam serialnya Kamen Rider X8. Dia adalah seorang eksekutif utama dari Bugster bersama dengan Grapaito
yang tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan umat manusia. Namun agenda dan ego sebenarnya dari Parado adalah menikmati pertempuran dengan Emu Hojo, dan itu adalah tujuan asli keberadaannya di dunia nyata. Parad kemudian berubah menggunakan Gashat Gear Dual atau menjadi Kamen Rider Paradox ya lewat Gashat tersebut. Dan Knockout Fighter level 99 adalah salah satu rider dengan pukulan terbuas dan juga kejam. Knockout, Critical Smash, dan Perfect Knockout Critical Bomber bisa mengeluarkan torsi tenaga sampai 90 ton kuatnya. Kamen Rider Black RX kembali ke Kamen Rider legendaris Kotaro Minami. Setelah kekalahan Gorgom, Kotaro tidak memiliki rumah sampai ia dibawa oleh keluarga Sahara. Dia menjadi pilot helikopter untuk bisnis keluarga karena koneksi mereka sendiri, memulai kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Sayangnya, Kotaro kemudian diculik ke dalam kapal induk Crisis Empire, Kekaisaran Crisis, menyadari identitasnya sebagai Black, dan memberi tawaran untuk bergabung dengan mereka. Kotaro menolak dan melawan, tetapi dia tidak mampu. Kotaro dikeluarkan ke ruang angkasa untuk melayang tanpa tujuan sampai radiasi matahari mengubah Kingstone-nya. Ketika podnya memasuki atmosfer bumi, Kotaro secara ajaib bertahan dan segera menemukan identitas barunya, bahwa ia telah memperoleh kekuatan baru dalam bentuk Rider Black RX. RX Punch dengan tenaga 2 kali lebih besar memberikan dorongan sampai ke angka 70 ton secara default ya. Energi matahari mengalir ke tangannya dan bertambah secara signifikan. Dalam mode Robo Rider, kekuatannya bertambah hingga ke angka 84 ton. Kamen Rider Laser Giri-Giri Chambara Level X. Kiriakujo adalah seorang pemeriksa medis di rumah sakit Universitas Seito. Dia memperoleh Gamer Driver dan juga Bakso Bike Gashat untuk berubah menjadi Kamen Rider Laser. Ia terus berjuang sebagai Kamen Rider, hingga mendapatkan saat-saat kritis berujung kematiannya oleh Dan Kuroto. Sampai kemudian ia dihidupkan kembali oleh Kamen Rider Cronus, dan berubah menjadi versi laser yang telah dimodifikasi. Ia berubah menjadi Kamen Rider Laser Turbo setelah membantu CR untuk membuat antibodi untuk virus Game Deus bersama dengan Dan Kuroto. Namun, yang akan kita bahas adalah form Laser Level X yang hadir dalam movie Kamen Rider X8 Trilogy, Another Ending, Kamen Rider Genmu versus Laser. Dia adalah lawan yang bisa mengimbangi dari wujud form Kamen Rider Genmu God Maximum Level Billion. Kekuatan laser dalam level X ini bisa mencapai angka 92,2 ton untuk Rider Punch. Kamen Rider Brave Tedal Legacy. Hiro Kagami ini adalah seorang ahli bedah rumah sakit dari Universitas Seito. Ia dianggap sebagai dokter terbaik oleh banyak orang. Sebagai anggota Cyber Rescue, ia lalu berubah menjadi Kamen Rider Brave untuk melawan para Bugster. Dan ia pun ingin agar pacarnya Saki Momose selamat dan kembali kepadanya. Mode Legacy Gamer level 100 adalah bentuk akhir dari Brave. Form ini diakses dengan memasuki Tedal Legacy Gashat ini ke dalam Driver Gamer, alias Gamer Driver ya. Form ini pada awalnya dibuat oleh True Brave dalam dunia game. Dalam bentuk ini, Brave menerima kekuatan besar melampaui statistik dari Kamen Rider Paradox, level 99 di setiap stat ya. Apalagi kekuatan memukulnya bisa mencapai angka 95,5 ton. Kamen Rider Genmu, God Maximum Level Billion. Dan Kuroto adalah CEO dari Genmu Corporation kedua, yang berusia 30 tahun. Ia adalah sebuah identitas asli dari Kamen Rider Genmu ya, yang juga dikenal sebagai Black X8. Dia juga merupakan host dari Charlie Bugster Level 30. Dalam sebuah rencana untuk menghidupkan kembali dirinya setelah kematiannya datang, dia kemudian dihidupkan kembali lagi sebagai Bugster. Karena bantuan Poppy melengkapi dirinya dengan Proto Mighty Action X Origin Gashat dan prototype Gamer Driver-nya. Ia lalu menyebut dirinya sebagai New Dan Kuroto. Yang menarik adalah dalam movie Kamen Rider X8 Trilogy, Another Ending Part 3 Kamen Rider Genmu versus Laser, form terkuat yang bisa bebas ia otak-atik, form Kamen Rider Genmu level Billion bisa mengeluarkan tenaga pukulan sekuatnya yang ia bisa. Contohnya, jurus Meteor Fight Knuckle. Ketika Genmu memukul memakai teknik ini, lawan bisa dengan mudah terpental keluar angkasa. Sekali pukulannya memiliki dampak kekuatan yang sama dengan hantaman meteor. Eksekusi pukulan yang kuat, namun kami tidak menobatkannya sebagai yang terkuat, karena terlihat tidak fair secara angka, karena tidak ada angkanya. Kamen Rider Ichigo Power Up. The Real Bapak Kamen Rider bersamaan dengan Shotaro Ishinomori. Takeshi Hongo alias Kamen Rider Ichigo hadir ke dalam list ini. Meski berfokus pada form power up-nya beliau, Takeshi Hongo pertama kali muncul dalam Kamen Rider tahun pertama. Tokoh protagonis utama dari seri ini, seorang superhero yang mengendarai sepeda motor dengan model Grasshopper, salah satu karakter yang paling dikenal dan ikonik dalam hiburan Jepang. Kamen Rider Ichigo sudah menjadi sebuah ikon budaya, meski dalam form asli alias form default hanya menghasilkan kekuatan Rider Punch yang berkisar di angka 15 ton, kecil ya. Kamen Rider Ichigo menaiki tangga levelnya menuju kekuatan yang di angka 60 ton
pada mode New Ichigo atau Shin Ichigo. Dan kekuatan luar biasa hadir dalam form power up Kamen Rider Ichigo yang muncul dalam movie Kamen Rider Ichigo di tahun 2016 dan dalam serial Kamen Rider Ghost di episode ke-24. Power up dalam bentuk Rider Punch ini bisa berada di angka 100 ton. Memang kuat sekali Kamen Rider yang pertama ini. Kamen Rider Cronus dan Kamen Rider Game Deus Cronus. Dan Masamune adalah CEO pertama dari Genmu Corporation. Ia adalah ayah dari Dan Kuroto. Dia dipenjara selama beberapa waktu setelah peristiwa Zero Days. Pada kenyataannya, ia telah memanipulasi serangkaian peristiwa yang mengarah pada penciptaan Kamen Rider Chronicle yang ia rencanakan untuk klaim agendanya tersendiri. Setelah dibebaskan dari penjara, Dan Masamune segera kembali mengisi posisinya sebagai CEO Genmu Corporation dan masuk ke dalam keributan para rider sebagai antagonis utama. Ia lalu berubah menjadi Kamen Rider Cronus. Dengan kekuatan pukulan sekuat 110 ton, form ini pernah dipakai oleh Hanaya Taiga meski hanya sebentar. Dan form Kamen Rider Cronus Game Deus adalah bentuk evolusi dari Chronicle Gamer yang diperoleh dengan menggabungkannya dengan virus Game Deus. Statistik yang sangat ditinggikan, dia juga mendapatkan kemampuan Game Deus untuk menggunakan semua serangan dari Bugster dan kemampuan khas untuk menjeda waktu. Ia mengklaim dirinya sebagai bos terakhir Kamen Rider Chronicle. Form ini terbukti sangat kuat karena mampu melawan Hyper Muteki. Ia memiliki kekuatan pukulan sekuat 119 ton. Kamen Rider X8 Hyper Muteki, sang karakter utama dalam series Kamen Rider X8, datang dalam form Hyper Muteki. Emu Hojo, seorang dokter anak dan juga dokter bedah berusia 24 tahun. Ia bekerja di rumah sakit Universitas Seito yang juga diam-diam adalah seorang gamer jenius. Karena ia merupakan bagian dari Bugster, ia kemudian dapat menggunakan gamer driver tanpa operasi yang diperlukan. Dalam mode Hyper Muteki, Kamen Rider berambut panjang emas berkilau ini dapat mengeluarkan Rider Punch sekuat 128 ton. Dan ia juga bisa melancarkan dua serangan pukulan secara langsung dengan torsi 256 ton, meski tetap Rider Kick-nya yang sangat kuat. Kamen Rider Super One. Kazuya Oki ini adalah seorang anggota dari program pengembangan ruang angkasa internasional yang kelak menjadi cyborg Kamen Rider Super One dalam ceritanya. Ia juga dikenal sebagai Super Rider. Dalam formnya, ia juga mempunyai title Super Punch, item penguat yang berada di tangannya yang membuatnya menjadi Kamen Rider dengan pukulan yang sangat-sangat kuat. Senjata dan device bagi Kamen Rider Super One dikembangkan oleh kelompok program pengembangan ruang angkasa internasional tadi. Super One ini dirancang sebagai cyborg ruang angkasa yang dapat bertahan dari kerasnya eksplorasi ruang dalam. Demikian juga Super One memiliki daya tahan terhadap sihir. Jadi santet, pelet, gundam, dan guna-guna pun orang mempan buat Super One. Oke, lanjut. Dengan sarung tangan khusus seperti power, electric, hot and heat, dan juga radar, pukulan supernya adalah kekuatan kunci utama dari Super One. Ia dapat menembakkan 10.000 volt listrik ke arah lawannya. Ia dapat menembakkan rudal untuk memancarkan gelombang radar. Ia dapat menggunakan kekuatan es di tangan kirinya, dan ia pun bisa menyemburkan api dari tangannya pula. Sudah kuat, sangat juga multifungsi. Kekuatan super pamungkas dari Super One terletak di jurus Super Punch dan juga Power Punch. Kekuatan ini dapat mengeluarkan torsi tenaga sekuat 300 ton, super duper kuat. Kamen Rider Oma Zio dan juga Zio Oma Form. Formnya dari Wagamao, Sogo Tokiwa, seorang protagonis utama dari serial Kamen Rider Zio, Rider penutup era Heisei. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun pada awal mula cerita. Usia 19 tahun pada episode ke-34 yang lulus pada episode ke-29, kurang lebih begitu ya. Ia terinspirasi untuk menjadi seorang raja yang hebat sepanjang seri cerita. Geis Myokoin, Tsukuyomi, dan juga Black Wolf tiba dari 50 tahun ke depan dalam upaya untuk membimbing Sogo menjauhi dari takdir apokaliptik untuk menjadi Oma Zio. Begitulah, hingga akhirnya ya jadi Oma Zio juga ya formnya. Dalam Another Timeline movie Over Quasar, Sogo berhadapan langsung dengan kelompok Quasar yang berniat menghapuskan Kamen Rider Drive dari sejarah dan beberapa konspirasi di balik kedudukannya sebagai raja. Di movie tersebut melahirkan wujud dari Zio Oma Form. Nah, kekuatan mereka sudah tidak bisa lagi kita ragukan. Kekuatan minimum tangannya saja bisa mencapai 130 ton. Apalagi kekuatan fullnya yang bisa mencapai torsi 324,9 ton. Sasuga Wagamao. Untuk Rider Reiwa belum ada yang masuk klasifikasi menurut data dan juga pencerahan yang ada. Kalau pembahasannya mengenai Rider Kick, mungkin Zero One bisa saja masuk ke dalam list. Dan entah ya kalau nanti statistik dari Zero Two mungkin bisa jadi lebih kuat. Dan kenapa tidak ada Punch Hopper? Karena punch-nya tergolong lemah bila disandingkan dengan Rider dalam list kali ini. Simple. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini.
Silakan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas, silakan juga untuk ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian jangan lupa klik like dan juga subscribe pada channel Eikyo Media. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami. Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami. Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video. Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata, salam pecinta Tokusatsu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.